Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima?
Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Mbak Melia, atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim Oke. ya. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari APG? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 5.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon pra yang peradilan disampaikan kami Bang Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis hakim ya. Oke. Iya. Iya. Sama bapak ya, sama bapak kan awal-awal. Sama bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Iya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon yang ingin disampaikan kami Mbak Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
11/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon Apa yang disampaikan Bang Elia atas nama Peggy disampaikan oleh majelis hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai semanggi, terima kasih. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya. Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res-123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti
seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa Yang disampaikan Bang Elia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya. Sama bapak sama bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Mbak Melia, atas nama PB yang diterima oleh majelis hakim Oke. Ya. Ya. sama bapak ya, sama bapak kan awal-awalan sama bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon apa yang disampaikan kami Amelia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke, hakim ya. oke. Iya. Iya. Sama bapak ya, sama bapak menawarkan. Sama bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/123
11/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya pemohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon yang pra-peradilan kami atas nama Peggy sampai diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya. Sama Bapak sama Bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu seperti
apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa Permohonan permohonan yang disampaikan kami Bang Elia atas nama Peggy diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Iya. Iya. Sama bapak ya. Sama bapak kan awal kawan. Sama bapak ya. Dibayar sampai sekarang. Terima kasih. Iya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-2023-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Mbak Melia, atas nama PB yang diterima oleh majelis Oke, hakim oke. Ya. Ya. sama bapak ya, sama bapak kan kawan, sama bapak ya, Dibayar sampai sekarang. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon apa yang disampaikan Bang Elia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke, hakim ya. oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kawan-kawan. Sama Bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon pra-peradilan kami atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya. Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-2023-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima?
Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan Apa yang disampaikan Mbak Melia atas nama Peggy apa yang disampaikan Ibu oleh majelis Oke. hakim ya? Oke. Ya. Ya. sama bapak ya, sama bapak kan awal-awal. Sama bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-Res123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Bang Elia atas nama Peggy sampai diterima oleh majelis hakim Oke. Ya. Ya. sama bapak ya, sama bapak kan awal sama bapak ya, Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-2023-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan Apa yang disampaikan Mbak Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke, hakim. oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya, sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
11/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan yang disampaikan kami atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim ya. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima?
sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa Pemohon yang disampaikan Bang Melia atas nama Peggy sampai diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya. Sama bapak kan sama bapak ya. Dibayar sampai sekarang. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-2023-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Mbak Melia atas nama PB diterima oleh majelis hakim. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya, sama Bapak kan awal-awalan. Sama Bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa Pemohon apa yang disampaikan Bang Melia atas nama Peggy sampai ini oleh majelis hakim ya. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya. Sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini kan. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
Garing 2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon yang pra-peradilan kami atas nama Peggy diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya. Sama Bapak sama Bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima?
bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon Yang ingin disampaikan kami Mbak Melia, atas nama apa yang PGI disampaikan ini oleh Oke. majelis hakim ya? Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya, sama bapak kan sama bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1, mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-Res-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Tenang dulu.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan pra yang peradilan disampaikan kami Bang Elia atas nama Peggy diterima oleh majelis Oke, hakim. oke. Ya. Ya. Sama bapak ya, sama bapak kan awal-awal. Sama bapak ya. Dibayar sampai semanggi, terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa permohonan yang disampaikan Bang Elia atas nama Peggy sampai diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya. Sama bapak sama bapak ya. Dibayar sampai sekarang. Terima kasih. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1, mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2, menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon pra-peradilan kami atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya, sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan. Lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih
saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa Pemohon yang ingin disampaikan Bang Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya. Sama bapak kan awal-awal. Sama bapak ya. Dibayar sampai sekali. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon pra yang peradilan disampaikan kami Mbak Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis hakim. Oke. Ya. Ya. Sama bapak ya, sama bapak kan awal-awal. Sama bapak ya. Dibayar sampai semanggi. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue lihat jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum.
Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon Yang ingin disampaikan Mbak Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke. hakim ya. Oke. Ya. Ya. Sama Bapak ya. Sama Bapak kawan-kawan. Sama Bapak ya. Terima kasih. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya? Gitu ya. Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP /90/5/Res 123
2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eban Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Aka sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon pra-peradilan kami atas nama Peggy diterima oleh majelis hakim ya. Oke. Ya. Ya. sama Bapak ya, sama Bapak kan awal-awal. Sama Bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke.
Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, Hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP-5-5-123-2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap Hakim. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat Hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan Hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah Hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Ata sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mengingat mendengarkan hasilnya diterima?
sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon Apa yang disampaikan Bang Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis hakim ya. Oke. Iya. Iya. Sama bapak ya, sama bapak kawan-kawan. Sama bapak ya. Dibayar tapi sekali. Terima kasih. Iya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus Vina Cirebon, hakim tak temukan bukti. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penetapan Peggy sebagai tersangka kasus Vina pun dinyatakan tidak sah. Adapun alasan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Hakim juga memerintahkan penyidik atas Peggy Setiawan dihentikan dan dilepaskan dari tahanan. Adapun 3 poin putusan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Mengadili 1 mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk seluruhnya. 2 menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan STAP/5/Res123/2024 di Reskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ucap hakim. 3 menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dengan pasal 80 ayat 1. Contoh pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau pasal 340, pasal 338 Contoh pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polda Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, tambah Hakim Eman. Dalam pertimbangannya, Hakim Eman sebelumnya menyatakan tidak sepakat jika penetapan dan penahanan Peggy sebagai tersangka hanya didasari 2 bukti permulaan saja. Menurutnya, seharusnya sebelum penetapan sebagai tersangka, pihak termohon atau kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Ekspresi Polda Jabar saat hakim paksa Peggy dibebaskan tak terbukti bunuh Vina Cirebon. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah secara hukum. Hal itu dikatakan hakim dalam amar putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 di Pengadilan Negeri Bandung, Senin 8 Juli 2024. Hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy tidak sah secara hukum. Dari rekaman video persidangan yang dibagikan ke Kompas.com, terlihat ekspresi kecewa dari kubu Polda Jabar. Beberapa saat setelah hakim membacakan putusan, tim kuasa hukum Polda Jabar ini berangkat dari tempat duduknya. Wajah mereka datar sembari melihat ke arah kubu penasihat hukum Peggy Setiawan. Ketika hendak keluar dari ruang sidang, rombongan Polda Jabar yang memakai kemeja putih masih bersedia menjabat tangan para penasihat hukum Peggy Setiawan. Di lain pihak, raut kegembiraan begitu jelas terlihat di pihak Peggy. Mereka berpelukan, mengangkat tangan dan sesekali mengucap takbir. Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman saat membacakan surat putusannya meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jabar juga diwajibkan untuk mengembalikan harkat dan martabat Peggy. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan.
8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Ibu Peggy, Ibu Kartini, Bu, seperti apa nih saat ini Bu dari pihak keluarga mendengarkan hasilnya diterima? Bahagia sekali anak saya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Berarti habis ini akan jemput Peggy Setiawan, Ibu? Iya. Pada intinya bahwa pemohon Yang ingin disampaikan Mbak Melia atas nama Peggy sudah diterima oleh majelis Oke, hakim. oke. Ya. Ya. Sama bapak ya, sama bapak kawan-kawan. Sama bapak ya. Dibayar sampai seminggu. Terima kasih. Ya. Berarti bisa dikatakan hari ini akan ketemu Peggy ya, gitu ya? Yang dikangenin apa dari Peggy? Ini karena bareng sama Peggy. Ini gue jaga ini guys. Jangan melihat Peggy lagi. Oke. Alasan Peggy Setiawan tak sah jadi tersangka kasus